Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ummu Honi Fauzia. Saat ini sebagai mahasiswa PPK Prajabatan di Universitas Negeri Semarang untuk pendidikan kimia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum asam basa menggunakan indikator bahan alam yaitu kunyit dan juga pemanfaatan laboratorium maya untuk praktikum menentukan pH larutan. Baik, sebelum kita mulai praktikumnya, kita pelajari dulu apa tujuan praktikum kita pada kali ini. Jadi ada dua tujuan praktikum kita untuk kali ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti eksperimen ini, siswa diharapkan dapat membedakan larutan asam, larutan basa, dan larutan netral menggunakan indikator bahan alam yaitu kunyit. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti eksperimen ini, siswa diharapkan dapat menentukan pH sebuah larutan dengan menggunakan indikator pH universal dan membandingkan dengan pH teoritis. Untuk yang praktikum pertama, nanti kita akan menggunakan secara langsung praktikumnya, sedangkan praktikum yang kedua nanti kita akan memanfaatkan laboratorium maya atau virtual lab. Nah, sebelum kita praktikum, kita perlu tahu dulu dong sebenarnya apa itu asam dan basa gitu ya. Asam dan basa itu beberapa ilmuwan kimia mendefinisikan dalam beberapa pengertian gitu ya. Di layar ada yang pertama ada Arrhenius. Jadi Arrhenius ini mendefinisikan bahwa senyawa asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H positif di dalam air, sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH negatif dalam air. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana kita menentukan asam dan basa ketika tidak dilarutkan dalam air? Maka muncullah teori berikutnya yang dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry. Bronsted dan Lowry mendefinisikan asam dan basa berdasarkan reaksi protonisasi. Jadi, kalau menurut Bronsted dan Lowry, asam itu adalah suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau dia bisa mendonorkan proton. Jadi, reaksi protonisasi itu bisa juga kita sebut dengan transfer serah terima proton atau H positif. Asam sebagai senyawa yang menghasilkan atau mendonorkan proton, kemudian basa didefinisikan sebagai senyawa yang bisa menerima ion hidrogen atau reseptor proton. Nah, tapi kemudian berkembang lagi muncullah teori Lewis, di mana Lewis ini mendefinisikan asam dan basa berdasarkan reaksi transfer elektron. Jadi kalau menurut Lewis, asam itu adalah senyawa yang berfungsi sebagai aseptor elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang berfungsi sebagai pendonor elektron. Jadi ketiga ilmuwan ini mendefinisikan asam dengan pengertian yang cukup berbeda gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah banyak menjumpai bahan-bahan yang bersifat asam dan basa. Mungkin kalau asam itu sering ya kita mendengarnya diawali dengan asam gitu ya, ada asam cuka, asam sitrat, asam laktat gitu ya, itu sudah jelas berarti sifatnya asam. Nah, tapi kita jarang mendengar ada senyawa basa apa gitu ya, kan jarang gitu. Nah, jadi sebenarnya kita dalam keseharian itu sudah menjumpai bahan-bahan yang bersifat asam maupun basa. Kalau tadi yang asam itu sudah kita tahu gitu ya, ada asam cuka, asam sitrat, asam laktat. Beberapa bahan yang dekat dengan kehidupan kita yang bersifat basa itu adalah misalnya soda kue, atau sabun, atau obat mah, kemudian pasta gigi gitu. Itu adalah beberapa contoh bahan-bahan dalam keseharian kita yang bersifat asam maupun basa. Nah, asam dan basa itu sebenarnya punya ciri-ciri umum gitu ya, yang bisa kita pakai untuk membedakannya. Beberapa ciri-ciri dari senyawa asam, yang pertama jelas rasanya masam, kemudian ketika kita uji menggunakan kertas lakmus, maka senyawa-senyawa yang bersifat asam dia akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah, sedangkan lakmus merah ya akan tetap merah gitu. Asam itu juga mempunyai pH atau derajat keasaman kurang dari 7, kemudian dapat menghantarkan listrik, kemudian dengan logam tertentu dapat menghasilkan gas hidrogen,
dan asam juga bersifat korosif. Itu biasanya asam ini akan menimbulkan rasa panas atau perih ketika terkena dengan kulit kita. Kemudian untuk sifat dari basa, yang pertama rasanya pahit dan licin gitu ya, kayak sabun. Itu adalah salah satu bahan yang bersifat basa. Kemudian mempunyai pH lebih dari 7. pH itu kan rentangnya 1 sampai 14. Yang di bawah 7 itu bersifat asam, yang di atas 7 itu bersifat basa. Kemudian dia bisa mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Kalau hasil dari pengujian asam itu lakmusnya menjadi merah, kalau dalam pengujian basa lakmusnya akan berubah menjadi biru. Kemudian basa juga bisa menghantarkan listrik. Kemudian basa bersifat kausatik atau dapat merusak kulit. Kalau sebelumnya kita sudah tahu gitu ya beberapa contoh bahan yang bersifat asam dan basa, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri asam dan basa. Lalu bagaimana kita bisa menentukan sifat asam dan basa dari sebuah sampel atau sebuah bahan gitu? Nah, ternyata kita nanti menyebut dengan istilah derajat keasaman atau kekuatan asam basa. Jadi kekuatan asam basa itu dapat ditentukan melalui derajat keasaman atau biasa kita kenal dengan istilah pH. Pernah mendengar istilah pH, teman-teman? Jadi suatu larutan itu dapat digolongkan menjadi asam, basa, atau netral berdasarkan nilai pH-nya. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa pH itu rentangnya hanya dari 1 sampai 14. Jadi yang di bawah 7 itu bersifat asam, kemudian yang di atas 7 bersifat basa, dan pH senyawa dengan pH 7 itu bersifat netral. Nah, derajat keasaman inilah derajat keasaman suatu senyawa ini dapat diuji dengan menggunakan yang namanya indikator. Apa saja indikator itu? Jadi ada beberapa indikator yang bisa kita pakai untuk menentukan suatu senyawa itu asam atau basa. Nah, indikator yang pertama ini ada namanya kertas lakmus dan beberapa dari bahan alam. Kertas lakmus itu hanya ada 2, yaitu merah dan biru. Maka tadi ketika ciri-ciri asam dan basa di awal itu ada yang memerahkan lakmus biru dan ada membirukan lakmus merah, karena kertas lakmus itu hanya ada 2, hanya ada warna merah dan warna biru. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, banyak penelitian yang kemudian menemukan bahwa dapat membuat indikator dengan memanfaatkan bahan alam. Beberapa bahan alam yang digunakan adalah ada kunyit, kemudian ada kol ungu, kemudian ada bunga sepatu, ada bunga mawar, dan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah kunyit. Jadi pada intinya yang bisa digunakan untuk menjadi indikator adalah bahan alam yang kira-kira dia akan memberikan warna atau uji yang berbeda ketika dia bereaksi dengan senyawa asam atau senyawa basa gitu. Jadi tidak semua bahan alam bisa kita jadikan indikator gitu ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, indikator yang kedua adalah indikator yang bisa menentukan sifat asam sekaligus menentukan pH. Jadi kalau lakmus dan bahan alam itu hanya menentukan sifatnya asam atau basa, kalau indikator pH universal ini sudah lebih detail lagi. Jadi dia bisa memberikan data ke kita pH-nya berapa gitu. Meskipun mengukur pH juga sebenarnya ada alat namanya pH meter, tapi indikator pH universal ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan pH dari sebuah warna. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikum yang pertama, menentukan sifat asam dan basa dari suatu sampel menggunakan bahan alami yaitu kunyit. Baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah haluskan kunyit yang nantinya akan kita pakai sebagai indikator. Setelah itu, kita buat larutan yang akan kita uji. Kali ini kita akan membuat larutan dari soda kue, jadi perlu kita larutkan dengan beberapa air. Aduk sampai semuanya terlarut. Kali ini kita akan menguji 2 sampel. Yang pertama adalah larutan soda kue dan yang satunya adalah cuka. Nah, ini adalah beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini.
Pertama kita letakkan dulu kunyit di 4 lubang pada plat tetes. 2 yang sebelah kiri akan kita gunakan untuk pembanding, yaitu kunyit yang pertama, kemudian yang selanjutnya adalah satu bagian untuk kita tetesi dengan soda kue, satu bagian kita tetesi dengan cuka. Kemudian nanti kita akan bandingkan warna yang terbentuk. Setelah teman-teman amati perubahan warnanya, silahkan teman-teman catat pada data pengamatan berikut dan lakukan langkah yang sama untuk beberapa sampel lainnya. Oke, kembali lagi, bagaimana tadi praktikum yang pertama? Apakah berjalan dengan lancar gitu ya? Apa ada kendala yang berarti dalam praktikum teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu menentukan pH sebuah sampel menggunakan kertas dan larutan indikator universal menggunakan virtual atau laboratoriumnya. Nah, kenapa kita perlu menentukan pH? Karena ternyata mengelompokkan sifat zat itu juga ada yang berdasarkan nilai pH. Jadi kalau kita tadi tahu bahwa ada zat yang bersifat asam, kemudian ada yang bersifat netral, dan ada yang bersifat basa, ternyata asam dan basa itu juga dikelompokkan lagi. Jadi ada asam kuat dan asam lemah. Begitu juga dengan basa, ada basa kuat, ada juga basa lemah. Nah, berikut adalah rentang pH untuk masing-masing. Jadi kalau rentang pH-nya di bawah 3 atau kurang dari 3 itu berarti sifatnya asam kuat. Kemudian dari rentang pH 3 sampai 6 itu asam lemah. Kemudian pH 7 itu netral. pH 8 sampai 11 itu masuknya ke basa lemah, dan pH lebih dari 11 adalah basa kuat. Nah, ini juga ada beberapa contoh zat kimia yang mempunyai pH-pH tertentu yang masuk ke dalam golongan asam kuat, asam lemah, netral, basa lemah, dan basa kuat. Seperti misalnya HCl itu termasuk asam kuat, HCN adalah asam lemah, CH3COH itu juga asam lemah, kemudian yang netral adalah garam HCl, kemudian ada NH4OH di basa lemah, dan juga ada NaOH di basa kuat. Nah, jadi kalau kita mau menentukan pH larutan, itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama berdasarkan teori atau secara teoritis gitu ya, perhitungan teoritis. Yang kedua bisa berdasarkan praktikum. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah berdasarkan praktikum, tapi nanti di akhir teman-teman silakan bandingkan dengan hasil perhitungan pH secara teoritis. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan apakah hasil praktikumnya sesuai dengan teorinya atau tidak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung pH secara teoritis? Menghitung pH secara teoritis itu seperti ada di layar, kita bagi menjadi 4. Jadi perhitungan untuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Jadi sebenarnya pH itu didapatkan dari nilai minus logaritma dari konsentrasi H positif. Sedangkan untuk basa, karena tidak punya nilai H positif, maka didapatnya dari negatif logaritma dari konsentrasi OH-. Nah, nanti kalau dari negatif logaritma atau min log OH- ini nanti jadinya POH, bukan pH. Tapi kita tahu bahwa jumlah pH ditambah POH adalah 14. Dari mana? Dari pH maksimal ya, kan pH maksimal itu ada 14. Oke, pertama untuk menghitung konsentrasi H positif dari asam kuat. Jadi kalau kita tahu asam kuat, maka gunakan rumus yang konsentrasi H positif adalah molaritas dari asamnya dikali dengan valensi. Valensi itu secara sederhana adalah jumlah H positif dalam asam itu. Jadi kalau HCl berarti valensinya 1, kemudian misalnya contoh asam itu H2SO4, itu valensinya 2. Nah, begitu juga dengan basa kuat. Kalau basa kuat berarti yang kita cari adalah konsentrasi OH-.
Nah, konsentrasi OH- ini diperolehnya dari molaritas basa yang kita kalikan dengan valensi. Jika tadi valensi pada asam itu adalah jumlah H positif atau ion H-nya, ion H positifnya, maka valensi pada basa adalah ion OH negatifnya atau OH-nya gitu ya. Nah, sedangkan untuk perhitungan pada yang asam lemah dan basa lemah, ini ada sedikit perbedaan dengan asam kuat dan basa kuat. Kalau asam lemah itu konsentrasi H positifnya didapatkan dari akar Ka atau tetapan asamnya kali molaritas asam. Sedangkan untuk OH- untuk pada basa lemah, konsentrasi OH- diperoleh dari akar Kb dikali molaritas basa. Nah, itu adalah berdasarkan teori. Sedangkan cara yang kedua adalah berdasarkan praktikum. Ini yang akan kita lakukan menggunakan laboratorium virtual lab-nya. Jadi, tadi kita tahu ada beberapa indikator. Nah, indikator yang bisa digunakan untuk menentukan pH adalah indikator universal dan indikator universal dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk larutan. Jadi, mari kita simak tutorial praktikum menggunakan laboratorium virtual. Silahkan teman-teman bisa mengikuti sambil membuka dari gadget masing-masing. Baik teman-teman, selamat datang di virtual lab kali ini. Pertama, silakan teman-teman buka amrita.olabs.edu.in seperti ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar teman-teman. Selanjutnya kita pilih bagian chemistry atau kimia. Mungkin ada perbedaan bahasa ya dengan teman-teman. Kebetulan saya menggunakan bahasa Inggris di laptop saya. Jadi kalau teman-teman mungkin menggunakan bahasa Indonesia, silahkan untuk menyesuaikan. Kemudian teman-teman silahkan pilih pH determination, ada di bagian kelas 11. Nah, ini adalah untuk mempraktikkan penghitungan pH dari beberapa senyawa. Ada beberapa tools yang ada seperti di layar teman-teman, mulai dari teori dasarnya, kemudian prosedur kerjanya, animasinya, simulator, video, dan tombol lainnya seperti dari source dan lain-lainnya. Kita akan langsung ke bagian prosedur karena kan tadi kita sudah membahas sedikit tentang teorinya ya. Kita ke bagian prosedur. Nah, di sini ada beberapa peralatan dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada pH color chart. pH color chart ini adalah panduan warna yang nantinya akan teman-teman bandingkan dengan warna yang dihasilkan oleh sampel. Jadi misalnya sampelnya menghasilkan warna ungu, berarti pH-nya 10 gitu ya. Kemudian alat yang kedua ada dropper atau pipet tetes. Ini digunakan untuk memindahkan sampel ke kertas pH, kemudian juga memindahkan larutan indikator ke dalam sampel. Kemudian ada pH paper strip atau kertas pH, kemudian ada white tile atau plat, kemudian ada tabung reaksi. Kalau tabung reaksi sebenarnya opsional, bisa dipakai atau tidak gitu. Kemudian ini bahan-bahan yang kita pakai. Jadi yang pertama ada jus buah dan sayur, kemudian ini adalah larutan indikatornya, kemudian ada household item. Household item itu bahan-bahan yang biasa ada di rumah seperti susu, kemudian common salt solution gitu, larutan garam, kemudian ada baking soda dan beberapa larutan lainnya, nanti bisa teman-teman lihat. Kemudian ada acid and base in the lab, jadi asam dan basa yang biasa ada di laboratorium. Kemudian ada salt in water. Nah, teman-teman pernahkah mendengar bahwa larutan netral adalah garam? Jadi apakah semua garam pH-nya 7? Nanti kita buktikan gitu ya, apakah semua garam pH-nya 7 atau tidak. Nah, mungkin itu yang tentang alat dan bahan yang akan kita pakai. Kemudian kita ke bagian simulator. Nah, tampilannya akan seperti ini di layar teman-teman. Apakah sama?
Di bagian kiri ini ada select the aqueous solution. Jadi ini adalah beberapa larutan sampel yang akan teman-teman bisa pakai dan bisa dicek pH-nya. Ini di vegetable and fruit juice, di sini tersedia lemon juice, kemudian tomat juice, ada orange juice, jus nanas, amla, dan mango. Kemudian kalau teman-teman klik bagian sini yang ada tanda panah ke bawah ini, maka nanti ada pilihan household item, acid base and lard, and salt in water gitu. Kita misalnya di household item nanti ada common salt, ada sugar, ada baking soda, ada milk, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek satu persatu gitu ya. Kemudian jika acid and base in lab, jadi ini adalah asam dan basa yang ada di laboratorium. Misalnya ada HCl, ada HCN, ada NaOH, ada CH3COOH, kemudian ada NH4OH. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi teman-teman ingat bahwa menentukan pH itu bisa secara teoritis. Nah, untuk pH larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, sebenarnya kita bisa mencari pH-nya secara teoritis. Nanti larutan-larutan inilah yang akan teman-teman bandingkan pH-nya antara pH teoritis dengan pH hasil praktikum gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman ingat dan silahkan teman-teman cari. Kemudian yang terakhir ada beberapa larutan, contoh larutan garam seperti di sini ada KCl, ada CuSO45H2O, ada NaHCO3, ada NH4Cl, dan lainnya. Nanti teman-teman juga boleh cek dan untuk membuktikan bahwa apakah garam selalu pH 7 atau tidak gitu ya. Oke, kita mulai dari misalnya saya pengen mengetes berapa pH susu. Maka yang pertama nanti kita pilih susu. Sebelum itu saya lupa, di sebelah kanan ada pH color chart seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk membandingkan warna yang terbentuk dengan pH di color chart ini. Jadi kalau misalnya nanti memberikan warna merah berarti pH-nya 1, nanti hasilnya memberikan warna hijau pH-nya 7, kemudian yang lainnya. Kemudian yang putih ini ada plat tetes, kemudian di atasnya ada kertas pH. Kemudian yang hitam ini adalah dropper atau pipet tetes. Nah, pipet tetes yang ini adalah untuk memindahkan larutan sampel ke dalam kertas pH. Sedangkan yang di sebelah kanan lagi adalah indikator universal. Jadi indikator universal ini juga punya pipet sendiri ya. Jadi tidak bisa menggabungkan pipet satu digunakan untuk semua larutan, itu jangan dipakai seperti itu ya. Oke, kita misal akan menghitung pH, menentukan pH atau mencari tahu pH susu. Kita klik household item di bagian larutan, kemudian kita klik milk. Nah, sudah muncul ada larutan susu, ada sampel susu di situ. Langkah pertama adalah kita ambil pipet tetesnya, kita arahkan menuju susu. Nanti ada beberapa bagian yang terambil, teteskan ke dalam kertas pH. Nah, ada perubahan warna yang terjadi ya. Nah, sabar. Kita sekalian untuk mengecek menggunakan larutan indikator ya. Jadi kita lanjutkan dengan drag pipet yang ada di larutan indikator, kemudian pindahkan ke susu, kemudian lepas dan tekan untuk meneteskan beberapa larutan indikator. Sudah berubah warnanya. Nah, kalau sudah, langkah terakhir adalah bandingkan dengan color chartnya. Apakah sepertinya antara nomor 4, kita pindahkan yang nomor 4. Oh, ternyata tidak pas warnanya, berarti bukan 4. Berapa kira-kira? Menurut teman-teman berapa? 6. Coba kita cek 6. Oh, ternyata pas warnanya sama antara yang di gelas maupun yang di kertas pH-nya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pH susu adalah 6. Tuh ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita mau melanjutkan ke pengujian sampel berikutnya? Gampang. Kita ke bagian sini sebelah yang bagian milih larutan, kemudian kita scroll ke bawah, nanti ada tombol reset. Nah, kita klik tombol resetnya,
maka larutan susunya sudah hilang. Ya, kita lanjutkan ke larutan berikutnya sama seperti tadi. Misal kita mau menghitung atau mau mengukur pH dari HCl, kita klik bagian acid and base in black, kemudian kita klik HCl sudah muncul, kita ambil pipetnya, kita pipet sedikit larutan HCl, drop dan teteskan ke kertas pH. Oke, ada perubahan warna yang terjadi. Kita sekaligus mengukur menggunakan larutan indikatornya, kita pipet berapa tetes, kemudian pindahkan ke bagian HCl, tahan dan teteskan. Oke, warnanya sudah berubah. Kalau ini sudah jelas ya, pH-nya sangat menunjukkan pH 1, warnanya sangat merah. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa HCl di sini mempunyai HCl 0,1 m ya. Mungkin HCl dengan konsentrasi lain akan mempunyai pH yang berbeda. Jadi HCl 0,1 m mempunyai pH 1. Nanti silahkan teman-teman hitung secara teoritis, kemudian bandingkan apakah sama atau tidak. Nah, silahkan teman-teman lanjutkan dengan cara yang sama, dengan langkah yang sama untuk larutan lainnya. Kemudian seperti di praktikum 1, tulis datanya pada tabel. Oke. Baik, kawan-kawan, bagaimana praktikum menggunakan kalkulatornya? Apakah sudah bisa mengecek pH semua larutannya? Silahkan setelah ini teman-teman isi data praktikum, data pengamatan praktikum seperti pada tabel gitu ya, ada beberapa larutan, kemudian berapa pH-nya, jika menggunakan kelas pH dan menggunakan larutan indikator universal, apakah ada perubahan atau perbedaan pH yang teman-teman dapatkan. Silahkan teman-teman tulis pada bagian ini. Kalau sudah, nanti kita akan melanjutkan ke bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan, silahkan teman-teman bandingkan pH hasil praktikum dengan pH secara teoritis, pH hasil praktikum dengan pH secara teoritis. Seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa pH yang bisa kita hitung secara teoritis, ini mohon maaf harusnya M-nya kapital ya, hasil 0,1 molar. Untuk dapat mengetahui pH secara teoritis, tentunya kita hanya bisa menghitung pada larutan asam atau basa yang sudah diketahui molarnya atau konsentrasinya. Jadi tadi hanya ada 4 atau 5, silahkan nanti teman-teman hitung masing-masing. Saya contohkan untuk yang HCl 0,1 molar. Jadi secara teori, HCl itu adalah asam kuat. Jadi untuk mencari pH dari asam kuat adalah kita dari min log konsentrasi H positif. Sedangkan konsentrasi H positif itu sendiri diperoleh dari perkalian antara molaritas asam dengan valensinya. Valensi HCl berapa teman-teman? Ya, valensi HCl adalah 1. Jadi kita hanya mengalihkan molaritas dari asam dengan 1 atau 0,1 kali 1, kita peroleh 0,1 atau 10 pangkat negatif 1. Nah, untuk mencari pH, kita negatif logaritma dari konsentrasi H+. Jadi dia dapatkan pH-nya adalah 1. Sedangkan secara praktikum, yang kita dapatkan pH HCl adalah 1 juga. Jadi kesimpulannya adalah hasil pH praktikum dengan pH yang kita hitung secara teoritis itu adalah sama. Itu ya, silahkan teman-teman cari untuk perhitungan pada sampel lainnya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman nanti bisa menuliskan dari hasil pengamatan yang diperoleh melalui praktikum langsung maupun menggunakan filter lab. Maka dapat kita simpulkan sifat dari sampel yang digunakan adalah ada yang bersifat asam, bersifat basa, dan bersifat netral. Silakan teman-teman masukkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua adalah hasil perhitungan atau hasil perbandingan pH teoritis dengan pH hasil eksperimen adalah apakah sama. Kalau sama tulis sama, jika berbeda tulis berbeda. Gitu ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah kita lakukan bersama tadi. Semangat selalu untuk belajar.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.